Ketemu lagi dengan saya, Cecilia di Ghost Made Me Do It Virtual Tour kali ini. Kali ini kita akan membahas hal yang lagi bener-bener ramai banget dibicarain, yaitu tentang Ibu Eni dan juga anaknya yang bernama Tiko. Kalian pasti penasaran banget kan? Kalian pasti berpikir, gimana sih pendapat tim Ghost Made Me Do It terhadap kasus seperti ini? Mungkin gak sih kalau Ibu Eni ini sebenarnya terkena santet? Penasaran kan? Yuk, tegakkan kursi, duduk yang manis, dan pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Komen samus, lama ya. Oke, sebelumnya saya pengen cerita dulu siapa sih itu Ibu Eni dan siapa sih itu Tiko. Jadinya, di salah satu komplek perumahan mewah, ada seorang ibu yang katanya mengidap depresi. Namanya Ibu Eni. Nah, anaknya ini namanya Tiko. Jadi, selama Ibu Eni sakit, si Tiko ini selalu ngurusin Ibu Eni. Ngurusinnya itu bahkan sampai si Tiko ini jualan gorengan, jualan cireng, dan pada akhirnya diangkat jadi seorang satpam di komplek tersebut. Tapi uniknya apa? Uniknya, saking miskinnya Tiko, dia tidak bisa membayar tagihan listrik dan air. Jadinya Ibu Eni dan Tiko ini hidup di dalam kegelapan, dan air itu dia dapat dari talang hujan. Jadinya dia nyimpenin air hujan setiap hari dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Si ibunya ini kan depresi ya. Ibu Eni ini depresi. Ibu Eni ini katanya kalau misalnya ngelihat orang selain Tiko, dia akan marah-marah, dia akan teriak-teriak, dan dia akan dia nggak akan mau nerima tamu lah. Nah, jadi kejadian ini tuh baru ketahuan setelah suatu hari ada tetangganya yang namanya Nyong Ale. Jadi si Nyong Ale ini nih ngelihat si Ibu Eni lagi sendirian di deket jendela, dan rambutnya tuh lusuh banget, pakaiannya juga berantakan. Terus si Nyong Ale ini nih manggil, Bu Eni lagi apa? Tapi si Bu Eni ini sama sekali nggak nengok, jadi tatapannya tuh benar-benar kosong. Nah, Ale juga bilang katanya sebenarnya setelah kisah ini beredar tuh dia baru tahu kalau ternyata Ibu Eni ini mengidap depresi setelah ditinggal sama suaminya ke Pulau Jawa. Dan sampai sekarang katanya sih suaminya nggak diketahuin keberadaannya di mana. Jadi sebenarnya Bu Eni sama suaminya nih tadinya rekanan kerja. Kerjanya lumayan bagus, kerjanya di Departemen Keuangan. Jadi mereka sama-sama rekan kerja. Tapi Ibu Eni ini gosipnya merupakan istri kedua. Jadinya ada yang bilang juga kemungkinan Ibu Eni ini disantet. Nah, kalau menurut tim Ghost Made Me Do It kira-kira gimana sih? Apakah benar Ibu Eni itu disantet? Sekarang kita flashback dulu nih ya. Jadi dari berdasarkan sumber yang diketahuin, Ibu Eni ini diceraikan sama suaminya di usia 80 tahun. Jadinya Ibu Eni ini sebenarnya udah menikah cukup lama sama si suaminya ini dan jadi istri kedua. Katanya sih si Tiko ini waktu kecil tuh sering banget ditinggalin sama kedua orang tuanya, dan dia tuh cuman ngalamin saat-saat bahagia yang dia inget sama pembantunya di rumah mewah itu yang sekarang jadi gelap dan sekarang nggak ada penerangan, nggak ada air sama sekali. Nah, sekarang kita balik ke santet. Mungkin nggak Ibu Eni kena santet? Oke. Pertama, apa sih santet itu? Santet itu adalah olah energi yang negatif, energi kebencian yang diolah melalui dukun, atau ya meskipun misalnya ada yang bisa tanpa menyewa dukun dan melakukannya sendiri, dia mengolah lalu energi itu dikirimkan secara gaib kepada sang target. Itu adalah pengertian santet. Jadi sekarang ada beberapa kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, iya, Ibu Eni disantet. Jadi si energi kebenciannya yang pengirim santetnya itu begitu besar, dan dia tuh berhasil menguasai pikiran Ibu Eni. Mungkin bisa jadi target utamanya tadinya secara fisik, misalnya kayak
amit-amit nih supaya Ibu Eninya kecelakaan di jalan, supaya Ibu Eninya tiba-tiba sakit jantung. Tapi karena secara fisik nggak kenanya ke mental, dan jadilah dia depresi. Jadi begini loh guys, sekarang santet modern itu sudah tidak kayak dulu ada bola api nyerang ke rumah terus meledak duar. Itu kan garing banget ya, maksudnya udah nggak zaman banget. Santet zaman sekarang itu justru lebih tidak terdeteksi, lebih halus. Jadi istilahnya ada orang yang misalnya tiba-tiba kecelakaan di jalan, tiba-tiba kena penyakit liver, tiba-tiba kena penyakit kanker, sakit jantung. Jadi santet sekarang tuh memang halus. Jadi bukannya santet zaman sekarang ini sudah nggak ada, bukan. Santet tetap ada, tapi caranya lebih halus. Begitupun yang kena dengan Ibu Eni. Bisa juga jadinya memang target awalnya menyerang secara mental, bisa juga dia niatnya menyerang secara fisik, tapi kebetulan Ibu Eninya kuat secara fisik, sehingga dia kenanya ke mental. Tapi balik lagi nih guys, sebelum saya lanjutkan penjelasannya, kita sama sekali nggak ada niat ngejudge Ibu Eni ya. Jadi kita di sini hanya menggunakan Ibu Eni dan Tiko sebagai sampel, sebagai contoh tentang gimana sih memahami dunia gaib termasuk santet itu sendiri gitu. Jadi kita sama sekali nggak membicarakan apalagi ngegosipin Ibu Eni. Kita justru sangat-sangat prihatin dan sangat-sangat kasihan karena kebetulan kemarin tim Ghost Made Me Do It nggak bisa ikutan beberes di rumahnya Ibu Eni. Jadi mungkin kita menunjukkan rasa respect kita dengan cara seperti ini aja gitu. Tapi semoga nggak ada yang salah paham ya. Oke, kita back to topic. Jadi tadi satu kemungkinan kalau dia disantet, kemungkinan perubahannya akan seperti itu. Ditambah lagi nih dengan fakta katanya Tiko juga sering dengar dalam rumah tuh ada suara-suara gaib ya. Jadi katanya ada suara orang nangis, ada suara orang teriak, ada suara barang dibenturin ke tembok. Jadi memang Tiko ini udah merasakan hal-hal yang tidak sewajarnya sebelum kejadian ibunya menjadi depresi tersebut. Jadi itu juga jadi salah satu faktor pendukung. Bisa jadi itu adalah energi-energi negatif yang dikirimkan si pengirimnya kepada Ibu Eni. Mengingat Ibu Eni ini posisinya adalah istri kedua, dan ada yang bilang juga bahkan suaminya juga kena. Jadi nggak cuma Ibu Eni doang, tapi karena suaminya ini nggak diberitakan, akhirnya hilang begitu saja. Oke. Nah, sekarang teori yang kedua, kalau ini bukan santet, jadi Ibu Eni memang murni sakit hati. Bisa aja namanya istri kedua, mungkin kita bukan ngejudge, dia ada kecenderungan cemburu kepada istri pertama. Namanya manusia ya, namanya manusia masih punya sifat iri, dengki dan sebagainya. Dia iri kepada istri pertamanya si suami. Dia stres, terus dia menjadi depresi. Terus suara-suara yang didengar Iko itu sebenarnya, suara-suara yang didengar sama Tiko itu sebenarnya efek aura negatif dari kebencian itu. Jadi nih ya guys, kalian yang perlu kalian catat, nggak semua yang nampaknya seperti santet itu selalu santet. Bisa jadi itu diciptakan di alam bawah sadar kalian sendiri. Jadi kalau kalian mengumpulkan begitu banyak energi negatif, kebencian, ketakutan, depresi, itu kalian bisa loh jadi sumber energi negatif di mana makhluk-makhluk dan arwah-arwah penasaran tuh berkumpul di sekitar kalian. Berkumpul di sekitar kalian dan menjadikan kalian sebagai sebagai pusatnya. Jadi makanya orang-orang sekitar kalian tuh lebih gampang terkena santet atau lebih gampang melihat makhluk gaib yang efeknya negatif. Oke? Jadi kalau kalian menyimpan aura kebencian, menyimpan dendam yang begitu dalam di dalam tubuh, itu mungkin banget nggak cuman ngerusak organ tubuh kalian sendiri juga, tapi mempengaruhi orang-orang di sekitar kalian. Makanya yang dibilang adalah kalian harus selalu memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain dan berbuat baik kepada orang lain itu bukan tujuannya untuk orang tersebut, tapi untuk diri kalian sendiri. Jadi tadi menurut pembahasan tadi ada dua. Satu, kalaupun misalnya Ibu Eni terkena santet, itu sudah nggak perlu dijelaskan lah ya, maksudnya sudah jelas sekali seperti itu, seperti yang kalian ketahui selama ini. Tapi dua, bisa jadi memang nggak disantet, tapi dianya yang maksudnya beliau memang yang memiliki pemikiran sendiri terhadap hal itu. Dan saya khawatir di sini ada di antara kalian, di antara sobat Ghost Made Me Do It, yang selalu ngerasa dirinya disantet.
Padahal sebenarnya nggak ada yang berbuat jahat sama kalian sampai segitunya gitu. Jadi kalian tuh rugi sendiri kalau kalian terus-menerus berpikir secara negatif. Bahkan nih ya, di video ini juga saya mau bagiin tips kalau kalian kena santet tuh seperti apa sih. Nih, tips yang pertama udah jelas banget. Kalian harus menerima dan ikhlas kalau kalian memang terkena santet. Kalian memang menerima dan ikhlas seperti, oh iya, gue ternyata dulu pernah berbuat salah dan ini adalah part of my karma. Bagian dari karma saya harus terkena santet. Tujuannya apa? Balik lagi ke teori saya yang sebelumnya. Tujuannya adalah kalian memaafkan dan menerima siapapun yang pernah berbuat jahat kepada kalian. Baik kalian disantet ataupun enggak, itu sudah akan memurnikan aura di sekitar kalian, memurnikan diri kalian dari pikiran-pikiran negatif yang justru malah mengundang hal negatif yang sebenarnya nggak ada. Oke? Kita lanjut ke nomor 2. Kalau kalian beneran disantet, kalian harus apa sih? Jelas yang kedua berdoa dan meminta orang lain mendoakan. Ingat, kenapa sih harus ke tempat ibadah padahal bisa doa sendiri di rumah? Jelas, karena kalau kalian berdoa bersama itu pahalanya dikali lipat kan dengan jumlah orang yang ada di sana. Jadi kalau misalnya yang ke gereja ber-100 orang, pahalanya dikalikan 100. Yang ke wihara baca Karania Metta Sutta ber-50 orang, jelas karma baiknya dikalikan 50. Itulah kenapa kalian harus pergi ke tempat ibadah daripada berdoa sendiri di rumah kalau misalnya ada waktu. Selanjutnya yang ketiga, panggil pemuka agama yang sanggup. Kenapa sih harus manggil pemuka agama kalau kalian merasa kena santet? Karena kalian merasa kena santet artinya belum tentu kalian kena santet. Jadi kalian harus menentukan satu orang yang dianggap spesial dan dianggap khusus. Dia memang paham betul tentang ini santet atau bukan sih. Jadi jangan main hakim sendiri, jangan menentukan, oh iya nih gue kena santet nih, gue langsung ke dukun aja deh. Jangan seperti itu. Pilihlah pemuka agama yang memang kalian nyaman dan dia punya kebijaksanaan yang tinggi untuk nggak selalu ngejudge bahwa kalian disantet. Yang santet si Anu bahkan, itu lebih bahaya lagi kalau sampai dia menduga-duga gitu. Yang selanjutnya, ingat, kalau kalian merasa kena santet, pergilah ke psikiater. Psikiater bisa pakai BPJS. Jadi pergilah ke psikiater, kalian cek secara mental, kalian punya masalah atau enggak. Dan kalaupun kalian memang ternyata kena santet, tidak masalah, kalian tetap harus menyelesaikan luka batin kalian, ketakutan kalian secara medis. Jadi, kalau kalian memang kena santet, pastikan kalian pergi ke psikiater dan pergi ke pemuka agama. Jadi, kalian menggunakan dua sisi untuk menyembuhkan diri kalian. Dan yang terakhir, ingat, setiap sebelum minum, air putihnya didoakan terlebih dahulu. Jadi, air itu punya memori. Jadi, pernah ada penelitian di mana air yang sudah dibacakan oleh mantra, doa, itu akan berdampak jauh lebih positif ketimbang yang airnya dihujat-hujat, dikata-katain. Itu jelas mempengaruhi sekali isi di dalam air tersebut. Jadi kalau misalnya kalian merasa disantet, kenal dengan orang yang disantet atau benar-benar disantet, ini adalah cara first help, pertolongan pertama yang bagus banget untuk dilakuin. Bacain air pakai doa. Atau kalau kalian nggak punya doa yang pas, bingung pakai mantra apa, pakai sutra apa, pakai ayat apa, cukup berdoa dengan sangat tulus supaya air ini bisa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Balik lagi ke Ibu Eni dan Tiko, saya sih berharapnya mereka tidak kena santet dan saya berharapnya semuanya kembali baik-baik normal. Tapi satu yang perlu mereka tahu adalah mereka harus mencintai kehidupannya, memaafkan orang-orang yang pernah bersalah kepadanya, meskipun orang tersebut sudah menyakiti kamu. Tapi kalau kamu memaafkan mereka, kamu bukan menolong mereka, tapi kamu menolong diri kamu sendiri untuk ke arah yang jauh lebih baik. Dengan kamu memaafkan, kamu nggak punya beban. Kamu nggak jadi depresi kalau kamu bisa memaafkan orang-orang di sekelilingmu.
Kamu nggak jadi nggak nuduh diri sendiri disantet kalau kamu bisa memaklumi orang-orang di sekelilingmu. Contoh kasusnya, kamu istri kedua, terus kamu iri pada istri pertama, ya kan kamu tahu dari awal kamu memang menikah di posisi yang kedua, meskipun janjinya adil, tapi ya kamu harus sudah bisa menerima bahwa pada dasarnya manusia memang masih manusia, belum sesempurna Tuhan atau apapun itu gitu. Jadi simpelnya sih di sini, kalau saya ngomong lebih banyak tentang ini takutnya nanti jadi kontroversi ya, tapi simpelnya di sini saya suka sama kata-kata mama saya yang begini. Mungkin ini bisa berguna ya kalau dalam kasus Ibu Eni. Jadi mama saya selalu bilang sama saya kayak gini, merendahlah sampai tidak seorang pun bisa merendahkanmu, dan berbuat baiklah sampai tidak seorang pun tega berbuat jahat kepadamu. Terus saya nanya, Mah, kalau saya udah merendah masih direndahkan, kalau saya udah berbuat baik tapi masih dijahatin gimana? Jawabannya simpel. Gini loh, Dek, artinya kamu kurang baik, artinya kamu kurang merendah. Kalau misalnya kamu nganggap orang lain jahat, kamu berani ngejudge orang tersebut jahat, berarti sebenarnya kamu yang jahat. Kenapa kamu bisa ngatain orang lain jahat? Di dunia ini nggak ada orang jahat, yang ada hanya orang-orang yang mempertahankan kepentingannya. Itu super sekali. Jadi bayangin semua orang di dunia pernah dengar kata-kata seperti itu dari mama saya. Mungkin nggak ada orang yang bisa depresi kali ya, dan memahami kata-kata itu begitu dalam. Mungkin nggak seorang pun bisa depresi. Karena apa ya? Karena ya ini hidup gue harus memaafkan dan menerima orang lain, bukan untuk mereka tapi untuk diri gue sendiri gitu. Makanya video ini saya buat tujuannya karena saya mau membagikan kata-kata itu, dan kebetulan ada kasusnya yang pas, kasusnya Ibu Eni. Tapi balik lagi di sini saya tidak mengejudge Ibu Eni. Jadi Ibu Eni is fine. Beliau pasti patut dikasihani, patut dicintai, dan beliau adalah manusia. Saya sama sekali tidak membuat video ini untuk merendahkan beliau. Semoga tidak ada yang salah paham, karena pada dasarnya kita semua masih manusia dan tidak ada manusia yang sempurna. Istilahnya, kesempurnaan hanya milik Tuhan dan ketidaksempurnaan hanya milik saya, milik Ibu Eni, milik kalian semua yang lagi nonton video ini. Jadi, semoga video hari ini bisa jadi pembelajaran instead of jadi bahan gibah. Karena di video saya yang sebelumnya, kalau suka ngegibah nanti jadi arwah penasaran. So, kalau ada teman-teman yang mau ngebahas tentang hal ini, tentang sakit hati kalian yang tidak bisa dilupakan, tentang kalian yang selalu merasa diri kalian jelek, kalian yang tidak pernah bisa memaafkan diri sendiri, coba deh drop di kolom komen, nanti kita diskusin bareng, siapa tahu nanti kalian bisa dapat pencerahan, atau justru saya yang bisa dapat pencerahan dari kisah kalian. So, that's it. Terima kasih banget udah dengerin ocehan saya hari ini, dan terima kasih banget karena saya diberi kesempatan untuk membicarakan hal penting ini di sini. So, thank you so much. Saya Cecilia dari Ghost Made Me Do It, pamit sampai sini dan see you on next video.